Politeknik Keuangan Negara STAN mempersembahkan tutorial mikro aplikasi akuntansi sederhana untuk UMKM. Bunga melati harum bawang, aromanya menerangkan hati. Catat transaksi tak dapat lagi kalau Bapak Ibu pakai aplikasi. Bapak Ibu, kita lanjutkan tutorial mikro transaksi kelima. Tanggal 6 September. Membayar upah tenaga pembuat kue Rp500.000. Kita akan melanjutkan isi data transaksi, kemudian akan kita simpan. Yang diisi adalah tanggal jurnal, kemudian jenis transaksi pengalihan aset dari kas simpan ke persediaan barang dagang. Nominal Rp500.000, keterangan bayar upah pembuat kue, kemudian klik simpan. Transaksi ke-6 tanggal 7 September, membeli 20 toples kue Rp50.000. Ya. Isi data, ya, tanggalnya, jenis transaksi pengeluaran diambil dari kas, simpan ke beban kemasan. Nominal Rp50.000, keterangan membeli 20 toples kue. Klik simpan. Selanjutnya, ya, tanggal 7 September, ya, penjualan tunai 5 toples kue, Rp100.000 satunya. Ya. Tanggal 7, jenis transaksi pemasukan, diterima dari penjualan produk, simpan ke kas, nominal Rp500.000, keterangan penjualan tunai 5 toples. Selanjutnya 7 September, ya, penjualan secara kredit, ya, belum dibayar, ya. Belum dibayar tunai 10 toples kue. Ya. Pengisiannya, ya, tanggal, kemudian jenis transaksi piutang dari penjualan produk, simpan ke piutang usaha, nominal 1 juta, keterangan penjualan secara kredit 10 toples kue. Tanggal 7 September menyesuaikan jumlah barang dagangan yang terjual, 15 toples kue. Jadi kalau kita menghitung biaya produksi per toples dulu. Nah, untuk menghitung biaya produksi kue, di sini saya gunakan metode namanya prime costing, ya. Menghitung biaya produksi hanya bahan baku dan tenaga kerjanya. Jadi bahan baku kue Rp500.000, tenaga kerja Rp500.000, total biaya 1 juta. Dihasilkan 20 toples, maka biaya produksi per toples 1 juta bagi 20, yaitu Rp50.000 per toples. Kemudian yang sudah terjual 15 toples, ya. Maka biaya 15 toples ini, ya, biaya produksinya dikalikan 50.000 sama dengan 750.000. Kita catat, ya, tanggal 7, jenis transaksinya penyesuaian, ya, dari persediaan barang dagangan simpan ke harga pokok penjualan. Nominal Rp750.000. Ya, keterangan HPP, ya, artinya harga pokok penjualan 15 toples kue. Tanggal 10 September membeli pulsa listrik Rp100.000. Tanggal 10 September jenis transaksi pengeluaran diambil dari kas, simpan ke beban listrik, nominal Rp100.000, keterangan beli pulsa listrik. 15 September mengambil modal untuk keperluan pribadi 1 juta. Tanggal 15 jenis transaksi tarik modal dari kas, simpan ke Prive,
nominal 1 juta, keterangan mengambil modal untuk keperluan pribadi. Transaksi berikutnya 20 September menerima cicilan piutang 500.000. Tanggal 20 jenis dibayar piutang. Diterima dari piutang usaha, simpan ke kas, nominal 500.000. Keterangan diterima cicilan piutang. 30 September penyesuaian penyusutan peralatan membuat kue. Untuk bulan September kita harus hitung penyusutan per bulan dulu. Jadi ya, harga peralatan 4.800.000. Kemudian masa manfaatnya 4 tahun. 4 tahun ini adalah sesuai dengan peraturan perpajakan. Ya. 4 tahun sesuai dengan peraturan perpajakan. Untuk peralatan, masa manfaatnya 4 tahun. Kemudian kita hitung penyusutan per tahun. Ya. Jadi penyusutan per tahun untuk peralatan yang harganya 4.800.000 dipakai 4 tahun. Berarti setiap tahunnya kita menggunakan biaya peralatan sebesar 4.800.000 bagi 4, yaitu 1.200.000. Ya. Kemudian, nah ini kan untuk setahun ya. Kalau 1 bulan berapa? Ya dibagi 12. 100.000. Kemudian mencatatnya tanggal 30 jenis penyesuaian dari, perhatikan ya, jangan salah, jangan terbalik, dari akumulasi penyusutan peralatan. Ya. Simpan ke beban penyusutan dan amortisasi. Nominal 100.000, keterangan penyusutan peralatan 1 bulan. Nah, sudah selesai, kita input transaksi. Selanjutnya kita akan mencetak laba rugi. Akan melihat laporan laba rugi, maka Bapak dan Ibu silakan dari menunya ya, pilih menu laporan ya, klik menu laporan, kemudian klik laba rugi. Ya, kemudian di sini ada filter pencarian, ini tahunnya 2021, bulannya bulan September. Kalau sudah dibuat beberapa bulan, nanti bisa dipilih ya, bulan yang mana yang mau ditampilkan. Kemudian, nah di sini muncul ya, sudah langsung otomatis laporan laba rugi langsung ada ya. Penjualan produk 1.500.000, total pendapatan 1.500.000. Kemudian harga pokok penjualan 750.000, beban kemasan 50.000, beban listrik 100.000. Kemudian beban penyusutan 100.000 ya, total beban 1 juta, laba ya, labanya 500.000. Kemudian pajak penghasilan ini dihitung otomatis oleh aplikasi 0,5% dari penjualan. Kemudian setelah pajak mendapatkan laba sekian. Kemudian kita mau cetak laporan posisi keuangan atau neraca. Tinggal diklik posisi keuangan. Kemudian akan muncul di sini ada aset ya. Asetnya ada aset lancar ya. Aset lancar itu aset yang akan dipergunakan dalam waktu setahun ya. Misalnya kas ya, ada kas ya. Kalau bank artinya rekening kita yang di bank ya. Kemudian ada di piutang usaha 500.000. Kemudian selanjutnya ekuitas ya. Ekuitasnya berupa modal ya 9.800.000. Kemudian ada prive 1 juta ya. Kemudian ada saldo laba 500.000 ya. Sehingga total ekuitas 9.300.000 ya. Total liabilitas dan ekuitas 9.300.000 ya. Kita cek dengan total asetnya apakah sama. Oh, tidak dimunculkan di sini total asetnya ya. Harusnya sama ya. Jika mengantuk, minumlah kopi.
kopi yang nikmat, seduh sendiri. Tuhan inginkan mahir aplikasi, ikuti terus video kami.